Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji yang saya hormati, perkenalkan nama saya Duratun Nafisah. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Lipursari, Kecamatan Laksono, Kabupaten Wonosobo, sekaligus mahasiswa PBG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Salatiga dengan NIM 27030251588. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, dimohon untuk ketua kelas menyiapkan untuk berdoa terlebih dahulu. Untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Anak-anak dimohon untuk berdiri. Mulai pembelajaran, sebelumnya kursinya yang belum rapi dirapikan dulu, mejanya, duduknya yang tertib, yang rapi ya. Bu Guru absen kehadiran hari ini. Inara, Rania, Alifa Zaina, dan terakhir Ilham. Ice breaking terlebih dahulu ya. Kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya, sekarang Bu Guru tanya, pada pelajaran minggu lalu kita sudah belajar apa? Iya, azan dan iqomah, di mana azan itu merupakan tanda masuknya waktu sholat dan iqomah itu sebagai tanda bahwa sholat itu akan segera dilaksanakan. Ya. Nah, nanti kita lanjutkan materi pada minggu lalu. Kita akan belajar tentang sholat fardu. Diharapkan nanti anak-anak bisa mengikuti dengan baik ya. Anak-anak juga harus bisa memahami dengan sungguh-sungguh tentang sholat fardu, baik pengertiannya, syarat sahnya, syarat wajibnya, rukunnya, serta hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Dan anak-anak juga harus rajin melaksanakan sholat fardu. Sekarang dibuka bukunya.
27? Sudah. Kita akan belajar sholat fardu. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu mengetahui definisi dan hukum sholat. Jadi nanti kalian itu diharapkan bisa tahu apa sih itu sholat fardu, hukum-hukumnya apa saja, ya. Kemudian yang kedua, peserta didik mengetahui ketentuan-ketentuan di dalam sholat. Jadi sholat itu memiliki ketentuan-ketentuan. Ya, diharapkan nanti kalian juga bisa tahu, paham apa saja ketentuan-ketentuan sholat. Yang ketiga, peserta didik dapat mempraktekkan tata cara sholat fardu dengan tertib. Sekarang Bu Guru tanya, sholat itu merupakan rukun Islam yang keberapa? 2. Dalam sehari semalam kita melaksanakan sholat fardu berapa kali? 5. Terus sholat apa saja yang sudah kalian lakukan? Iya. Terus apa hukum melaksanakan sholat fardu? Hukumnya? Terus bagaimana jika kita tidak melaksanakan sholat fardu? Dosa. Ya. Nah, pada materi tentang sholat fardu nanti yang pertama kita akan belajar tentang pengertian dan hukum sholat fardu. Kemudian yang kedua tentang ketentuan sholat yang meliputi syarat sah sholat, syarat wajib sholat, rukun sholat, dan sunnah sholat. Dan yang ketiga tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Pengertian sholat. Sholat itu merupakan gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Hukum melaksanakan sholat fardu, hukum melaksanakan sholat fardu itu adalah wajib. Wajib atau fardu ain, jadi wajib bagi setiap muslim. Karena sholat itu tidak bisa diwakilkan oleh siapapun, harus dilakukan oleh masing-masing seorang muslim. Ya, dalam sehari semalam kita melaksanakan sholat fardu itu 5 waktu. Nah, sholat fardu 5 waktu inilah yang disebut dengan sholat fardu. Nah, tahukah kalian apa saja sholat fardu itu? Apa saja? Yang pertama, iya, sholat fardu itu ada sholat subuh. Sholat subuh itu jumlah rakaatnya ada 2. Kemudian sholat zuhur ada 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya 4 rakaat. Nah, kelima sholat fardu ini harus kita laksanakan, ya. Sesungguhnya amal yang pertama kali nanti akan dihisab, diperhitungkan, ya, di hari akhir itu adalah sholat. Ketika sholatnya baik, maka dia akan mendapatkan keberuntungan. Dan begitu juga sebaliknya, jika sholatnya tidak baik, ya, atau rusak atau tidak dilaksanakan, maka dia akan menyesal dan merugi. Pengennya menjadi orang yang beruntung atau menjadi orang yang merugi? Pengennya masuk surga apa masuk neraka? Kalau kita pengen masuk surga, maka kita harus melaksanakan sholat 5 waktu dengan tertib tanpa ada yang tertinggal. Terus mengapa sih kita harus melaksanakan sholat? Ya, kita itu harus melaksanakan sholat karena yang pertama, sholat itu merupakan perintah Allah. Ya, Allah itu memerintahkan di dalam Al-Quran, ya, memerintahkan kepada setiap umat Islam untuk melaksanakan sholat. Ya, yang kedua, dengan sholat kita akan mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, sebagai tanda bahwa kita bersyukur, ya, sebagai tanda bahwa kita
bersyukur. Bersyukur atas apa? Atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Baik nikmat sehat, ya, kita bisa hidup, masih bisa hidup, ya, itu merupakan nikmat. Dan yang keempat, dengan sholat akan membuat hati kita menjadi tenang. Nah, kalau kita tidak melaksanakan sholat, ya, hati kita itu tidak akan tenang. Karena apa? Karena kita telah melanggar, ya, apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau kita melanggar perintah Allah, maka kita mendapatkan dosa, sehingga hati kita menjadi tidak tenang. Nah, sholat itu tidak semaunya sendiri, ya. Sholat itu ada ketentuan-ketentuannya. Nah, kita wajib mengetahui ketentuan-ketentuan sholat sebelum kita melaksanakan sholat. Nah, apa saja sih ketentuan-ketentuan sholat itu? Ketentuan sholat itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan sholat. Ketentuannya yang pertama, ada syarat wajib sholat. Wajib, karena wajib berarti harus, ya. Yang kedua, syarat sahnya sholat, agar sholat kita itu bisa sah, ya. Yang ketiga, ada rukun sholat. Yang keempat, sunnah sholat. Dan yang kelima, ada hal-hal yang membatalkan sholat, ya. Yang pertama, tentang syarat wajib sholat. Syarat wajib itu adalah keadaan yang menyebabkan kita wajib untuk melaksanakan sholat. Nah, syarat wajibnya apa? Yang pertama, harus beragama Islam. Orang yang bukan beragama Islam, maka tidak wajib melaksanakan sholat. Yang kedua, sudah mencapai usia balik, ya. Yang perempuan ditandai dengan menstruasi. Yang laki-laki, ada yang tahu? Ya, sudah berhitan atau maksimal usianya 15 tahun, maka sudah harus melaksanakan sholat. Yang ketiga, berakal. Berakal itu dalam keadaan bahwa dirinya sadar ketika dia melakukan sesuatu yang tidak baik, dia merasa malu, berarti dia berakal. Terus kalau orang gila, boleh tidak melaksanakan sholat? Tidak, ya, tidak wajib, karena dia tidak memiliki akal, karena dia gila, ya. Kemudian yang keempat, suci dari haid dan nifas. Haid dan nifas ini bagi perempuan, ya. Terus yang selanjutnya, syarat sah sholat. Syarat sah sholat adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum mengerjakan sholat. Nah, jika syarat sah sholat tidak dipenuhi, maka sholat kita tidak sah atau batal, ya Mas? Yes. Nah, adapun syarat sah sholat, yang pertama, suci badannya. Badannya harus suci, tidak ada kotoran atau najis yang menempel pada badan kita. Kemudian pakaian dan tempat, ya. Badan, pakaian dan tempat itu harus suci, tidak ada najis yang menempel pada badan, pakaian atau tempat yang akan kita kenakan untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, suci dari hadas besar dan hadas kecil, ya. Hadas kecil ketika kita habis buang air besar, kita habis buang air kecil, atau kita kentut, itu namanya hadas kecil. Nah, hadas kecil itu bisa disucikan dengan cara kita berwudu. Kemudian hadas besar, ya, seperti haid, menstruasi, atau habis melakukan hubungan suami istri, ya, maka harus kita sucikan dengan cara mandi besar, ya. Yang ketiga, sholat itu harus menghadap kiblat, ya, harus menghadap kiblat. Yang keempat, menutup aurat, ya. Auratnya itu ditutupi, jangan sampai ada aurat yang terbuka. Kalau perempuan, ya, seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan.
Kalau laki-laki auratnya dari pusar sampai lutut, ya, itu auratnya laki-laki, ya. Jadi ketika sholat yang menjadi auratnya itu harus tertutup dengan sempurna. Dan syarat sah sholat yang kelima adalah masuk waktu sholat. Nah, sudah Bu Guru sampaikan tadi bahwa masuknya waktu sholat itu ditandai dengan azan. Yang selanjutnya tentang rukun sholat. Rukun sholat itu adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau harus dikerjakan saat sholat. Kalau syarat itu sebelum kita melakukan sholat, kalau rukun itu saat kita melakukan sholat. Nah, jika salah satu rukun ditinggalkan, maka sholatnya juga tidak sah dan harus diulangi. Nah, sholat itu harus dilakukan dengan tu'maninah. Tu'maninah itu artinya tenang, penuh penghayatan, dan tidak tergesa-gesa. Ya, jadi sholat itu tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh buru-buru. Jangan sholat biar cepat selesai gitu ya. Tapi harus dilakukan dengan tu'maninah. Melaksanakan sholat dengan tu'maninah akan menyebabkan sholat kita menjadi khusyuk dan sempurna. Ya. Rukun sholat itu terdiri atas dua. Yang pertama adalah gerakan, yang kedua bacaan. Nah, yang termasuk dalam rukun sholat, yang pertama niat. Kalau kita mau melaksanakan sholat, kita harus niat terlebih dahulu. Niat, kalau niat itu artinya menyengaja, ya, menyengaja melakukan sesuatu. Nah, berarti kita sengaja melakukan sholat. Sholat subuh, ya niatnya sholat subuh. Sholat duhur, ya diniati sholat duhur, dan seterusnya. Yang kedua, berdiri tegak bagi yang mampu. Jika kita masih kuat, masih bisa berdiri, maka kita melaksanakan sholat sambil berdiri. Terus kalau sakit tidak bisa berdiri, gimana Bu Guru? Iya, boleh dengan duduk. Tidak bisa duduk, boleh dengan berbaring. Ya, sebisa kita, yang penting kita melaksanakan sholat. Yang ketiga, takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu mengangkat kedua tangan sambil kita mengucapkan Allahu Akbar, ya. Kemudian membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, ruku dengan tu'maninah. Ketika kita melaksanakan ruku, Allahu Akbar, kita diam dulu sejenak, baru kita mengucapkan doanya ruku. Itu yang namanya tu'maninah. Kemudian i'tidal dengan tu'maninah, sujud 2 kali dengan tu'maninah, duduk di antara 2 sujud dengan tu'maninah. Kemudian ada duduk tasyahud atau tasyahud akhir, ya. Yang selanjutnya membaca doa tasyahud, membaca sholawat Nabi, dan mengucapkan salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, menengok ke kanan. Ini yang wajib hanya salam pertama, sedangkan salam yang kedua nanti masuk ke dalam sunnahnya sholat. Dan yang terakhir itu harus dilakukan dengan tertib. Tertib itu artinya dilakukan secara urut, tidak boleh jelang-jelangan, ya. Kalau jelang-jelangan tidak urut, berarti sholatnya tidak sah dan harus diulangi. Sunnah sholat. Sunnah itu adalah perbuatan yang jika kita lakukan maka akan berpahala, dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan pahala atau tidak mendapat dosa, ya, atau juga tidak membatalkan sholat. Jadi boleh dilakukan, boleh tidak, tapi lebih utamanya dilakukan agar pahala yang kita peroleh itu bertambah. Nah, terus apa sih sunnah-sunnahnya? Ya, ada sunnah yang berupa perkataan,
ada sunnah yang berupa perbuatan. Sunnah yang berupa perkataan, yang pertama adalah membaca doa iftitah, ya. Yang kedua, membaca amin setelah membaca surah Al-Fatihah. Yang ketiga, membaca surah pendek atau surah Al-Quran setelah kita membaca surah Al-Fatihah. Kemudian yang keempat, membaca takbir setiap kali kita beralih gerakan. Dan yang kelima, membaca tasyahud awal. Terus sunnah perbuatan. Yang termasuk ke dalam sunnah perbuatan, yang pertama mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, kemudian bersedekah, ya, meluruskan belakang kepala dengan punggung ketika ruku. Yang keempat, melihat ke tempat sujud. Dan yang kelima, menoleh ke kanan dan ke kiri ketika kita melaksanakan salam. Terus apa saja sih hal-hal yang membatalkan sholat? Hal-hal yang membatalkan sholat yang pertama, berhadas kecil atau berhadas besar. Ketika kita sedang melaksanakan sholat tiba-tiba kentut, berarti sholat kita menjadi batal, ya. Atau mungkin bagi perempuan, misalnya ketika sholat kok tiba-tiba datang bulan, maka sholatnya juga menjadi batal. Ya. Yang kedua, tidak menghadap kiblat. Kalau kita sholat tidak menghadap kiblat, maka sholat kita menjadi batal. Yang ketiga, terbukanya aurat. Ketika kita melaksanakan sholat, aurat kita terbuka, ya, segera kita tutup. Kalau tidak segera kita tutup, maka sholat kita akan menjadi batal. Yang keempat, makan dan minum ketika melaksanakan sholat. Yang kelima, tertawa, bercanda, berbicara saat melaksanakan sholat. Itu akan membatalkan sholat. Itu ya, tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, setelah ini, Bu Guru punya video. Nanti kalian amati video, saksikan video dengan baik, ya. Kemudian setelah kalian menyaksikan video, Bu Guru akan membagi kalian dalam sebuah kelompok, ya. Bu Guru membagi kalian dalam sebuah kelompok dan nanti kalian mendiskusikan hasil dari video yang telah kalian lihat. Kita saksikan dulu videonya. Video tentang sholat, ya. Sekarang kalian sudah duduk berkelompok. Bu Guru bagi kertas. Nanti kalian diskusikan bersama kelompok kalian, ya. Yang sini kelompok Al-Ghafar, yang sini kelompok Ar-Rahim, dan yang ketiga adalah kelompok Ar-Rahman. Sekarang kalian diskusikan bersama kelompok kalian tentang video yang telah kalian tonton tadi. Ya, dikerjakan bersama. Gimana? Bisa? Bisa tidak? Udah. Sudah selesai? Sudah. Kelompok Al-Ghafar sudah selesai? Kelompok Ar-Rahman? Sudah belum? Sudah.
Oh, Ar-Rahman sudah selesai? Ar-Rahim? Sudah. Nah, setelah kalian berdiskusi kelompok, sekarang paparkan dari hasil diskusi kalian. Nanti setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian masing-masing. Ya, yang pertama dimulai dari kelompok Ar-Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan mempresentasikan hasil dari video yang kami lihat ada beberapa anak yang melakukan kesalahan dalam sholat, yaitu ada anak yang ketika sholat akbar dengan banyak sehingga sholatnya menjadi batal, dan ada yang bajunya sobek sehingga saja terluka yang menjadi sholat tidak dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Al-Ghafar. Ya, yang selanjutnya dari kelompok Ar-Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ar-Rahman akan menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami. Dari video yang kami lihat, Ustaz menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan dalam sholat yang membuat sholat kita tidak bernilai. Misalnya, melakukan gerakan yang bukan termasuk gerakan sholat. Contohnya, berjalan-jalan, berbicara, dengan sholat, mendahului gerakan imam, dan tidak mengulang. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Ar-Rahman. Ya, yang selanjutnya dari kelompok Ar-Rahim. Ya, itu tadi hasil presentasi dari masing-masing kelompok. Dari video yang telah kalian lihat dan dari tugas kelompok yang sudah tadi kalian presentasikan, kita telah belajar tentang apa saja hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika kita melakukan sholat. Maka dari itu, mari kita laksanakan sholat dengan baik, laksanakan sholat dengan khusyuk sesuai dengan syarat dan rukunnya, serta kita tinggalkan hal-hal yang membatalkan sholat. Sampai di sini sudah paham? Nah, ada yang mau bertanya? Tidak. Yuk, kita melakukan breaking lagi ya. Kita akan tepuk sholat. Yuk, tepuk sholat. Sholat subuh ada 2 rakaat. Sholat zuhur ada 4 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat. 4 rakaat. Pada pelajaran ini ada beberapa hal ya yang telah kita pelajari. Apa yang kalian pahami dari pembelajaran ini? Apa perasaan kalian setelah kalian mengikuti pelajaran ini? Senang. Terus kegiatan apa saja yang membuat kalian senang atau kegiatan yang kalian suka, itu kegiatan apa? Terus hal apa saja yang perlu dilakukan untuk lebih baik setelah kita mempelajari sholat fardu? Ya. Nah, dari pelajaran ini bisa kita simpulkan yang pertama bahwa sholat merupakan ibadah yang
yang wajib dilakukan oleh seorang muslim. Yang kedua, sholat adalah ada yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Yang ketiga, orang Islam yang tidak sholat fardu tanpa alasan yang diperbolehkan dianggap berdosa dan kelak akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan pada pertemuan yang akan datang, nanti kita akan belajar tentang gerakan dan tata cara sholat fardu. Kemudian kita juga akan belajar praktik sholat fardu lengkap dengan bacaan sesuai dengan ketentuan sholat fardu. Mari berkemas-kemas bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.